saat ini rame-rame bilang literasi digital itu, bagaimana literasi digital itu bisa membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Ada yang mengatakan gini ke saya, kalau ada orang yang katakanlah taraf hidupnya itu belum baik gitu kan, belum baik atau belum bagus, itu literasinya belum berhasil gitu kan. Kalau orang yang literasinya atau literasi kegiatan literasinya atau aktivitas literasinya berhasil, ekonomi kreatif atau taraf hidup masyarakat mereka atau bagaimana daerah itu bagus dan tidaknya itu ada sinergi satu sama lain gitu. Saya dengan literasi. Jadi di dunia-dunia berkembang saat ini literasi itu tidak lagi seperti yang ada di kepala teman-teman gitu. Khususnya teman-teman yang masih, saya sebut lagi ya, masih berpikiran kuno bahwa literasi itu membaca gitu kan. Bahwa forum taman bacaan itu membaca. Ayo datang ke suatu tempat, kemudian menuju rak-rak buku begitu, menuju pojok-pojok baca begitu. Tidak seperti itu gitu. Saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya Aulina Umaza yang akan menemani dalam program Bercerita episode ke-98. Bercerita merupakan program talk show rutin media beritabaru.co yang disiarkan secara live melalui Instagram beritabaru.co. Nah, pada episode ke-98 ini dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional atau kita kenal dengan Harbuknas yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Nah, tema yang kita angkat pada hari ini adalah Banjarbaru, Literasi dan Dinamika Komunitas dengan narasumber Huda Nur. Beliau merupakan penulis sekaligus duta baca Banjarbaru. Oke, saya akan sedikit memberikan ulasan ya terkait tema kita pada malam hari ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tugas pemerintah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, masyarakat dapat turut serta bersinergi dalam upaya serta dukungan terhadap pemerintah dengan menginisiasi aktivitas dan komunitas terkait proses tersebut atau sebaliknya. Pemerintah pun perlu ikut menumbuh kembangkan dan merawat geliat kreatif dari masyarakat maupun komunitas-komunitas, utamanya di ranah literasi. Sebagai contoh di wilayah Banjarbaru, pemerintah kota setempat aktif membangun kesadaran literasi melalui kegiatan festival atau perpustakaan keliling. Salah satu penulis yang juga menjadi duta baca Banjarbaru, Huda Nur, akan berbagi cerita seputar kerja pengalaman dunia literasi baik bersama komunitas maupun Pemkot Banjarbaru selama ini. Selamat malam Mbak Huda, apa kabar? Alhamdulillah sehat, selamat malam. Mbak Olia ya, Mbak Olina saya panggilnya ya. Iya Mbak Olina, nama saya Mbak Olina. Iya. Mbak Huda di mana sekarang posisinya? Di Banjarbaru ya? Ya, di Banjarbaru saat ini. Daerahnya daerah Loktabat Utara lebih tepatnya. Ya. Oh iya, mungkin teman-teman yang mau main ke sana ya kalau mau berdiskusi lebih lanjut. Tapi malam hari ini kita beruntung sekali karena kita dipertemukan secara online dulu dengan Mbak Huda Nur. Jadi nanti ketika kita bertemu secara offline bisa banyak yang bisa didiskusikan. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mau bergabung di Bercerita episode ke-98 ini, spesial sekali Hari Buku Nasional bersama Mbak Huda Nur. Oke, Mbak Huda Nur, sekarang mungkin saya lebih mau bertanya tentang kesibukan saat ini gitu ya Mbak ya. Sebagai seorang ibu kah atau sebagai seorang duta baca kah atau sebagai profesinya saat ini, mungkin kesibukannya Mbak Huda Nur sekarang apa? Biar teman-teman lebih dekat. Semuanya benar ya. Oke, semuanya benar gitu kan. Jadi kegiatannya itu selain sebagai mengurus anak-anak juga saya ngurus program dari Wali Kota Banjarbaru. Jadi duta baca tahun ini mungkin duta baca perdana ya mulai tahun 2000. Jadi masa kerjanya itu sama seperti duta baca yang ada di Indonesia 2021 sampai 2025. Mungkin dari Kota Banjarbaru sistem pemilihannya itu agak berbeda dari daerah-daerah yang lain di luar Banjarbaru gitu. Maksudnya gini, rata-rata
pemilihan duta baca itu hampir mirip, mungkin kalau di Jakarta itu ada Abang None gitu kan, ada sistem pemilihan yang apa ya, kayak semacam itulah audisinya, ala mirip-mirip. Tapi sementara Seremonial gitu ketika ya, Mbak ya? Banjarbaru bukan hanya seremonial, sistem pemilihannya juga seperti itu. Bahkan ada di daerah lain, saya tidak perlu sebutkan daerahnya di mana. Dia itu seperti mengadu ya, lomba gitu kan, lomba laki-laki dan perempuan membaca buku gitu kan. Setelah membaca buku dia nge-review buku. Ada yang sistemnya seperti itu. Terpilihlah dia jadi duta baca. Sementara yang saya tahu dari Kota Banjarbaru, khususnya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip, mereka sepertinya merujuk apa yang ada di pusat begitu. Seperti halnya waktu Tante Wiyah ya, kemudian Najwa Shihab, bahkan terakhir ini Golagong, sistemnya kan tidak seperti itu. Dia dipilih karena ada penilaian tertentu. Tapi sementara di Kota Banjarbaru kemarin hampir apa ya, orang-orang yang ikut audisinya itu adalah mereka dari pimpinan-pimpinan atau ketua-ketua komunitas. Misalnya komunitas apa, siapa yang mewakili, dan juga diikuti oleh semua forum taman bacaan di Kota Banjarbaru gitu. Jadi ada namanya forum komunikasi kita di Banjarbaru gitu kan, di grup itu semua yang ada di sana itu wajib mengirimkan wakilnya karena ini mungkin perdana gitu kan. Ya, perdana, jadi dikirimlah, mungkin nanti yang berkelanjutan tidak perlu harus dipilih apa yang mengirim, yang terkirim itu adalah ketua-ketuanya, tidak seperti itu gitu. Jadi ketika kemarin Hari Buku Nasional apa ya, ada Radio Abdi Persada mengundang saya, dan juga di sana ada wakil dari Kabid Pelayanan Perpustakaan dari Perpustakaan Palnam Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Di saat itu saya ditanya, kuliah ya gitu kan, padahal anak 4 loh gitu kan. Jadi ketika bilang kuliah ya, jadi asosiasinya kan masih mirip bahwa yang namanya duta baca di daerah-daerah itu adalah orang yang muda gitu. Mungkin ada baiknya ketika muda itu bisa memberikan apa ya, stimulan lain lah daripada orang yang katakanlah teman-teman yang sebangsa saya, ketika bukan sebangsa ya, seumuran saya, ketika mengikuti audisinya pada umurnya gimana, lalu mungkin ada kekhawatiran juga kalau misalnya umurnya yang sekian mungkin agak seperti apa, jadi memilihnya yang muda-muda gitu. Oke. Ya, ini menarik sekali ya Mbak Hudan. Jadi sebenarnya di beberapa daerah itu juga yang memiliki taman baca itu juga kebanyakan ibu-ibu yang memang sudah berkeluarga begitu. Meskipun mereka ibu-ibu, tapi mereka aktif sekali, entah itu dalam ranah literasi, menulis. Mereka lebih apa ya? Lebih banyak berkumpul ibu-ibu itu untuk menghabiskan waktu membahas tentang literasi. Kalau mungkin di daerah saya juga seperti itu, Mbak. Di Tuban itu banyak sekali taman baca yang memang pemiliknya itu adalah ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan mereka lebih progresif dan mereka lebih banyak aktivitas bersama gitu. Artinya di Banjarbaru berarti untuk pemilihannya sendiri itu diambil dari masing-masing pemilik taman baca begitu ya Mbak ya, yang mungkin aktif di daerah situ. Jadi gini, ada namanya, kita tadi saya sebutkan ada forum komunitas ya, forum komunitas. Yeah, forum komunitas. Jadi dari forum komunitas itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru itu ada program yang namanya pinjam tapi gantian gitu loh, pinjam buku tapi gantian. Jadi kalau mungkin ada komunitas yang memang mempunyai taman bacaan masyarakatnya sendiri, tapi terus terang di Kota Banjarbaru tidak semua seperti itu. Akhirnya ada satu komunitas misalkan, atau ada beberapa lah. Saya contohkan satu komunitas, namanya itu Rumah Limbah Bongkla Borneo. Di daerah itu, di daerah yang namanya Ojolali, masyarakatnya itu kan rata-rata dia adalah petani dan juga pekebun sayur. Oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan ditaruhlah di sana, dipinjamkan lemari buku dan sekian ratus buku di sana untuk menunjang mereka melakukan aktivitas khususnya yang berbasis literasi. Akhirnya kegiatan mereka yang selama ini bertani, kemudian
kemudian juga bergabung di dalam komunitas rumah limbah itu, akhirnya bacaan-bacaan yang ada di sana itu memberikan stimulan dan informasi baru. Akhirnya gini, mereka kan rumah limbah Bongkela Borneo. Rumah limbah itu pemanfaatannya lebih kepada botol dan limbah-limbah bekas apa ya, tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai dan seterusnya gitu. Jadi seperti botol plastik misalkan, botol plastik itu kan banyak sekali tuh manfaatnya. Tapi setelah adanya apa ya, peminjaman buku di sana, dan buku itu ditaruhnya itu dia berkala, setiap 6 bulan sekali nanti diganti lagi buku yang lain gitu kan. Dan buku yang lain itu ditaruh ke taman bacaan masyarakat yang lain, yang namanya itu bukan taman bacaan, bukan di bawah forum taman bacaan masyarakat, tapi dia adalah komunitas gitu kan. Sekali lagi komunitas yang tidak memiliki pojok baca atau kayak semacam rak-rak buku seperti itu dengan buku-bukunya. Jadi dengan adanya bacaan-bacaan yang ada di sana, itu kan ngedongkrak tuh. Kalau sekarang nih ada istilahnya literasi berbasis inklusi sosial gitu kan. Kan yang diharapkan oleh pemerintah pusat adalah saat ini perpustakaan, atau maaf lah katakanlah literasi. Literasi itu kan bukan lagi kegiatan baca tulis. Kan kita sudah memiliki makna yang lebih luas, ya kan? Makna yang lebih luas. Bagaimana sebenarnya bahan-bahan bacaan yang sifatnya itu bisa diakses secara digital, ataupun bahan bacaan yang sifatnya adalah fisik, buku gitu kan, ada auditori dan seterusnya, itu bisa membantu masyarakat untuk menerangi jalannya gitu kan. Dan saat ini yang lebih dekat itu adalah mendongkrak ekonomi mereka gitu. Jadi saya terharu ketika kemarin oleh apa ya, rumah limbah itu ternyata kegiatan mereka itu kan sangat apa ya, sangat progresif, kemudian lagi berbeda dari kegiatan komunitas yang lainnya. Jadi memberdayakan masyarakat di sana dengan memanfaatkan limbah-limbah botol plastik itu diolah jadi apa. Dan ketika saya mencari di dunia pun tidak ada yang membuat itu gitu. Dan berkahnya adalah dengan adanya bahan apa ya, bacaan atau literasi itu, mereka ada orderan-orderan yang masuk ke mereka dan luar biasa. Ada dari luar negeri, dari Filipina kemarin, kemudian dari Jawa. Nah saya kira itulah manfaat literasi yang betul-betul bisa berdampak. Bukan lagi kita halnya boleh saya katakan kuno. Kalau kita cuma baca tulis, ayo baca tulis, itu untuk apa sih kayak gitu kan? Kalau hanya membaca sekarang kayaknya untuk seperti halnya perpustakaan yang ada di komunitas-komunitas itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang serba digital. Apalagi kita ini arahnya apa? Metaverse ya. Metaverse ini lebih saya membayangkan itu kita akan meninggalkan tradisi-tradisi yang sepertinya sudah tidak relevan lagi dengan tantangan dinamika zaman. Gitu. Oke. Yang disampaikan Mbak Huda-Nur tadi membuka mata kita sekali bahwa Banjarbaru itu sepertinya orangnya produktif ya Mbak ya, karena berbagai macam kolaborasi sepertinya di sana. Jadi kalau saya katakan produktif, lebih ke dinamika. Jadi setiap komunitas yang ada di Kota Banjarbaru ini kan memiliki idealismenya yang beda-beda gitu kan. Katakanlah saya bercokongnya di komunitas sastra gitu kan. Komunitas sastra dan komunitas literasi kan beda kan. Kalau sastra lebih eksklusif lah, kalau saya katakan kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa di sana. Tapi kalau literasi kan agak luas. Maka tadi saya berikan contoh itu adalah literasi. Ada yang petani, ada yang mau merambah ini yang ke ikan-ikan lagi nih. Ikan itu mau diapakan, ada yang ke jamu, yang apa, itu kan yang basis inklusi sosial. Tapi ketika saya bercokong di komunitas sastra, dinamikanya hadir adalah ketika kita memiliki visi yang beda-beda ya. Komunitas itu kan beda-beda ya visinya kan. Kemudian lagi dia memiliki hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima dari komunitas lainnya juga. Tapi saya kira dengan dinamika ini pergesekan itu terjadi gitu kan. Tidak untuk mencari yang lebih baik atau seperti apa, tapi saya kira dari komunitas-komunitas di Banjarbaru yang notabene itu adalah di bawah payung sastra atau berkhidmat di bidang sastra,
masing-masing saja lah gitu kan. Si misalnya komunitas A sukanya misalnya lebih ke cerpen misalkan, silakanlah begitu kan. Mereka bikin kegiatan, bikin apa, walaupun kadang pergesekan-pergesekan itu terjadi manakala kan selama ini mungkin katakanlah pemerintah itu ketika ingin mengadakan apa atau seperti apa, dia ingin kan komunitas-komunitas itu sepertinya kayak semacam bersatu seperti itu, tapi sesuatu itu hal yang muskil gitu kan, hal yang muskil ketika kita berada di bawah satu payung organisasi atau apalah yang namanya menghimpun itu. Komunikasi misalnya, forum komunikasi aja, kalau forum komunikasi kita namanya forum komunikasi itu nanti ada ini gitu kan, apalagi kalau misalnya ada forum yang ingin menaungi, nah ini forum yang ingin menaungi ini supaya bernaung dalam satu, supaya menjadi sesuatu yang besar gitu kan, jadi basisnya lebih besar. Jadi hal itu sekali lagi muskil. Jadi dinamika di Kota Banjarbaru itu dinamis sekali. Kita sama mungkin ya kayak di kota-kota besar di Jakarta misalkan. Dia mereka punya idealisme, punya jalan dan caranya sendiri untuk bisa eksis gitu kan. Kemudian lagi Jogja juga sangat kreatif, sangat inovatif gitu. Oke, Mbak, banyak dinamika yang terjadi, mungkin tidak hanya di Banjarbaru sebenarnya Mbak ya, di hampir seluruh Indonesia ada berbagai macam dinamika dalam setiap komunitas. Nah, bagaimana Mbak Hidai menanggapi hari buku nasional kemarin yang jatuh pada tanggal 17 Mei itu, kira-kira apa saja yang dilakukan, entah itu Pemkot atau dari pribadi Mbak Hidai dengan komunitasnya sendiri yang dilakukan pada Hari Buku Nasional kemarin, Mbak? Kalau Hari Buku Nasional ini kan program memang dari pusat lah ya, bukan dari pusat, maksudnya dari Perpusnas gitu kan. Jadi pada waktu tanggal 17 mungkin sampai sekarang ini masih nih ramai kegiatan Zoom. Jadi kegiatan Zoom itu daerah-daerah itu mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada atau yang dibikin oleh Perpusnas RI. Kita mengikuti kegiatan itu bagaimana mungkin apa ya? Ini agak asik nih adalah ketika kita mempunyai taman bacaan masyarakat tapi tidak tahu bagaimana seharusnya taman bacaan masyarakat itu dikelola dan juga mesti seperti apa pustakawannya. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Kalau saya tidak salah hari ini tanggal 24 ini masih nih. Tanggal 24 sampai tanggal berapa itu masih ada beberapa apa ya, angkatan itu. Lalu sampai tanggal 20 berapa, tanggal 28 atau tanggal berapa itu ada kegiatan dari Perpusnas RI juga, dari Pak Sarip Bando. Saya lihat itu ada berbagai macam yang dia bicarakan, bahkan kalau nggak salah besok ya itu ada lagi tentang khusus duta baca Mas Golagong itu memberikan apa, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau saya sebagai duta baca Banjarbaru pada bulan ini itu kan ada kegiatan yang namanya festival penulis itu yang digagas oleh mereka juga dari Perpusnas RI. Tetapi seperti apa dan bagaimananya mungkin nanti akan diinformasikan lebih jauh gitu kan. Hanya saja sekali lagi ini daerah-daerah yang ada di luar Jakarta itu memiliki cara pandang yang unik mengenai pemilihan duta baca. Mereka masih menyamakan duta baca itu seperti pemilihan layaknya Abang None seperti itu. Bahkan ada misalkan saya melihat audisinya gitu kan, ketika ada penayangan video seperti itu, ada duta baca laki-laki, ada duta baca perempuan yang dipilih, kemudian lagi mereka mempertontonkan ketika seorang perempuan naik ke atas panggung, kemudian dia nge-review buku di atas dari apa yang dia baca. Ini hal yang mungkin belum ada pakem atau pedoman secara resmi gitu kan. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, itu ya teman-teman yang disampaikan oleh Mbak Hudan terkait apa yang dilakukan dari Pemkot sendiri maupun dari Mbak Hudan sendiri untuk memperingati Hari
buku nasional. Nah, kita tahu ya Mbak ya, Banjarbaru menjadi salah satu kota yang mungkin rutin menyelenggarakan festival sastra dan literasi setiap tahun. Dan mungkin tahun ini sudah apa belum ya Mbak ya? Jadi gini lagi. Jadi peran komunitas di Kota Banjarbaru itulah yang menghidupkan yang namanya festival atau ritual euforia sastra gitu. Lebihnya ke Oke. euforia sastra, kemudian lagi ada balutan literasi gitu kan. Tetapi belakangan setelah pandemi itu kan ada yang namanya di Banjarbaru ini tadarus puisi kan. Tadarus puisi itu mungkin yang paling lama ya di Indonesia karena belum daerah lain belum ada, tapi sejak pandemi tahun 2020 dan sampai sekarang itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian lagi ada juga kemarin itu waktu Banjarbaru Sereni Literary Festival. Kemudian juga 2 tahun belakangan, ya 2 tahun belakangan ini ada juga kegiatan ke tahun ini Festival Banjarbaru. Tetapi saya boleh mengutarakan di sini bahwa ketika literasi ini kan dua hal yang berbeda nih, literasi dan sastra. Manakala sastra itu bagian literasi, tapi ketika literasi itu adalah hal-hal yang tidak selamanya adalah sastra, maka kawan-kawan yang saya katakan tadi eksklusif ya teman-teman sastra itu harus bisa menerima itu. Akhirnya mulai kemarin tahun 2021 itu namanya pemerintah Kota Banjarbaru itu membuat namanya adalah Festival Literasi. Tujuannya, outputnya adalah masyarakat Banjarbaru. Selama ini, kalau saya boleh menyampaikan di sini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman atau Kota Banjarbaru secara jamaknya adalah kegiatan yang katakanlah seperti festival kembang api yang dari jauh tuh kelihatan fur gitu kan, yang kelihatannya rame seperti itu. Tapi dalamnya kita nggak dapat apa-apa. Apa yang didapat oleh guru-guru misalkan, apa yang didapat oleh masyarakat Kota Banjarbaru kalau mengadakan event yang basisnya itu agak besar, apa gitu kan? Itu belum bisa mendapat apa ya, kalau ada presentasi sekian itu sangat minim sekali. Bahkan kalau bisa ada 130% belum tentu bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarbaru. Makanya akhirnya oleh mereka ada sedikit revisi lebih ke literasi seperti itu. Kalau tahun ini nanti akan dikaitkan dengan bulan kunjung perpustakaan nasional. Itu bulan kunjung itu kan pada bulan September, tapi mungkin karena festival ini akan melibatkan beberapa instansi, dan komunitas yang bisa bersinergi ya dan sefrekuensi, mungkin akan ditunda jelang Oktober gitu. Oke. Menjelang Oktober ya, Mbak Hudan. Oke, kalau boleh Oktober tahu nih itu. Mbak Hudan ya, berarti untuk festival literasi tersebut itu diinisiasi oleh pemerintah kota atau forum komunitasnya yang lebih dominan untuk menggebrak atau menggerakkan gitu. Jadi kalau yang menggerakkan adalah komunitas sebenarnya, komunitas. Tapi kalau platformnya kan platform dinas. Tapi yang melaksanakan, mulai dari pelaksananya itu 75% adalah komunitas literasi yang ada di Kota Banjarbaru. Sekali lagi, komunitas literasi, bukan komunitas sastra. Memang ada beberapa komunitas sastra yang terlibat dan yang sefrekuensi tadi saya bilang. Iya, jadi dibedakan ya Bunda. Bunda, ini gara-gara ada yang komen Bunda, saya jadi ikutan manggilnya Bunda. Jadi 75% ya Mbak ya, 75% penggeraknya lebih ke forum literasinya ya daripada pemerintah kotanya. Iya. Oke. Ya, Oke, Mbak. Komunitasnya daripada dari instansi orang-orang di dinas begitu kan. Itu kenyataannya, dan saya katakan berarti ini bagus begitu. Karena kalau instansi yang melaksanakan itu nanti akan jadi aneh gitu kan. Karena terus terang kita tahu lah di Indonesia apalagi praktisi ataupun
yang bukan praktisi itu kan akan beda kalau melaksanakan sesuatu. Apalagi ini mungkin katakanlah dia di bidang seni, seni apa, tari. Kalau yang melaksanakan dinas kan agak lucu. Mereka kan kurang mengerti hal-hal yang detail, hal yang terkait dengan itu. Termasuk juga dengan komunitas-komunitas kita literasi. Oke. Nah, Mbak Huda nih sebagai penggerak literasi di Kota Banjarbaru nih, apa tantangan yang selama ini dihadapi dalam kaitannya mensinergikan komunitas-komunitas sastra dengan kerja pengembangan literasi oleh aparatur pemerintah? Nah, misalnya tadi antara komunitas dengan apa pemerintah, Mbak Huda nih sebagai apa ya, sebagai role model gitu. Apa kira-kira Mbak tantangannya selama ini yang dihadapi oleh Mbak Huda seperti apa? Saya ini kan baru ya, 2021 pun 2021 akhir gitu kan. Dan Oh, itu berarti masih musim-musim kita setahun ya, Mbak ya? PPKM level belum, masih Desember kan. Oh, Desember belum ini setahun. bulan belum, bulan Mei baru 6 bulan dan pada waktu itu masih PPKM level 2. Kita di Kota Banjarbaru ini pencabutan PPKM level 2 itu pada bulan Maret gitu kan. Jadi bulan April pada bulan puasa itu baru agak longgar sekali. Jadi kalau saya menjalankan tugas seperti apa yang diminta oleh mereka, tapi di luar itu memang ada kegiatan lain saya yang memang berkaitan dengan itu, yaitu di komunitas saya sendiri, di media saya khususnya. Jadi saya secara pribadi gitu kan, kegiatannya itu otomatis adalah lebih banyak itu ke roadshow Oke. ke komunitas khususnya. Komunitas yang memang punya potensi dan dengan adanya pertemuan atau sinergi itu bisa memberikan apa ya, stimulan untuk komunitas itu untuk bisa apa ya, membuka ruang dia, membuka akses misalnya seperti itu. Kalau ada mungkin komunitas lain di Kota Banjarbaru yang sudah oke sekali, itu kan tidak perlu lagi ada apa ya, ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Jadi di mana-mana yang namanya tugas duta baca yang saya ketahui ya, dari acuannya dari Perpusnas itu, dia itu seperti menyinergikan kan apa yang dimau dari pemerintah, apa kondisi real yang ada di komunitas atau dari masyarakat, dan bagaimana mendongkrak, sebenarnya sekali lagi mendongkrak ekonomi kreatif. Saat ini mau tidak mau, karena acuannya adalah matahari di Indonesia itu adalah pemerintah. Jadi kita harus mendukung seperti itu kan, mendukung bagaimana literasi yang katakanlah saat ini rame-rame bilang literasi digital itu, bagaimana literasi digital itu bisa membantu masyarakat untuk bisa sebenarnya gini, untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka gitu kan. Gitu. Jadi ada yang mengatakan gini ke saya, kalau ada orang yang katakanlah taraf hidupnya itu belum baik gitu kan, belum baik atau belum bagus, itu literasinya belum berhasil gitu kan. Kalau orang yang literasinya atau literasi kegiatan literasinya atau aktivitas literasinya berhasil, ekonomi kreatif atau taraf hidup masyarakat mereka, atau bagaimana daerah itu bagus dan tidaknya, itu ada sinergi satu sama lain gitu. Saya dengan literasi. Jadi di dunia berkembang saat ini, literasi itu tidak lagi seperti yang ada di kepala teman-teman gitu. Khususnya teman-teman yang masih saya sebut lagi ya, masih berpikiran kuno, bahwa literasi itu membaca gitu kan, bahwa forum taman bacaan itu membaca, ayo datang ke suatu tempat, kemudian menuju rak-rak buku begitu, menuju pojok-pojok baca begitu. Tidak seperti itu gitu. Lalu tantangannya ada, bagaimana tantangannya oleh apa ya, namanya lagi adalah matahari kita itu, si pemerintah itu, tantangannya bagaimana menciptakan lagi role model yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita. Waktu kemarin itu Juni 2021 kita sudah naik kelas. Artinya naik kelas, waktu kemarin itu masih literasi dasar, kita lebih ke litnum, literasi numerasi. Kenapa kita harus literasi numerasi? Kenapa? Karena literasi numerasi
itu sangat berkaitan lagi dengan informasi. Kita kan mengalami juga nih tsunami informasi, pandemi informasi. Oh gila sekali kita ngelihat berita-berita yang secara bebas, yang kita tidak tahu itu sanadnya itu benar atau tidak, sumbernya itu terpercaya atau tidak, tapi luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita membaca data sebenarnya, membaca data berkaitan, kalau kemarin itu sangat relevan dengan kondisi zaman yang dilanda pandemi COVID-19. Akhirnya pemerintah juga harus terbuka dengan litnom itu, gitu. Oke, luar biasa sekali nih ya. Semakin malam udah jam 7 lebih, tapi yang disampaikan oleh Mbak Huda semakin ngasih kita effort gitu ya untuk memahami sebenarnya literasi itu apakah cuman baca aja gitu ya. Karena mungkin teman-teman saat ini memahami literasi itu hanya sekedar membaca gitu ya. Bahwa taman baca itu hanya membaca, padahal yang disampaikan Mbak Huda Nur tadi lebih kompleks gitu ya terkait literasi itu seperti apa. Nah, Mbak Hudan, aku mau tanya nih, bagaimana membangun komunitas yang sadar untuk mencintai literasi, Mbak? Lalu bagaimana caranya merawat komunitas yang mungkin sudah ada begitu untuk termotivasi untuk berkarya lebih banyak, berkarya lebih jauh seperti itu, Mbak? Ini ada kaitannya dengan kegiatan kita sebenarnya ya. Jadi saya ini kan berdirinya di atas beberapa komunitas. Kalau ada satu komunitas yang saya buat tahun 2008 waktu itu ya, 2008, itu namanya komunitas AUK. AUK itu kalau bahasa prokemnya Kota Banjarbaru ada di Minggu Raya itu aku, tapi kami mengatakan AUK itu singkatan aku untuk kamu, gitu kan. Dari 2008 sampai sekarang 2022 dengan komunitas Teras Puitika, saya juga heran sih dengan teman-teman ya. Herannya gini, kayaknya cuma komunitas kami deh yang tidak melakukan informasi, maksudnya tidak membagikan informasi apa yang kami lakukan itu ke media sosial. Kami melakukan kegiatan, tapi tidak pernah kami expose. Kami ke daerah-daerah gitu kan. Kami berbagi dengan anak-anak gitu kan. Kami tidak pernah expose gitu. Tapi mungkin saya ceritakan gitu kan, saya ceritakan. Tapi kalau orang tanya, apa sih buktinya? Selama ini kan buktinya adalah ketika foto-foto bertebaran di media sosial gitu. Tapi kami tidak melakukan itu. Jadi itu satu komunitas yang terus bergelut untuk berbagi dan memotivasi anak-anak yang kalau di Kalimantan Selatan itu kalau dikatakan tertinggal itu tidak ada daerah tertinggal, tetapi ada daerah yang memang sulit diakses karena kendala transportasi gitu kan. Lalu ada satu komunitas, itu komunitas media ya, komunitas media yang memang notabene dia bukan portal media online ya. Maksudnya bukan portal news ya, dia media online tapi bukan portal news. Kalau beritabaru.co ini saya ikuti itu portal news ya juga gitu kan. Jadi di portal kami ini, saya katakan kami, itu sebenarnya adalah media yang mengedepankan literasi. Kami tahu teman-teman penulis ya, yang utamanya penulis yang mengabarkan aktivitas di luar apapun kan memang harus ditulis. Kami tahu pengorbanan seorang penulis itu luar biasa. Akhirnya mungkin media kami itu, saya sebut di sini karena kita sama-sama media juga ya, asikasik.com itu mungkin satu-satunya di Kalimantan yang memberikan insentif ya untuk penulis-penulis bagi karyanya tayang gitu kan. Itu mungkin berkaitan juga dengan kondisi kita ketika diserang pandemi. Apa maksudnya begini? Sejak pandemi Maret 2020 melanda Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan, kami kalau dulunya itu ada dua media besar yang memberikan ruang untuk sastra gitu kan, itu dihapuskan gitu. Ya mau tidak mau kita akan tergerus dengan yang namanya media online. Tapi ketika itu
dileburkan menjadi halaman lain, bukan lagi halaman sastra gitu kan. Itu artinya kita harus mengelus dada. Satu lagi yang terkubur, yang mati gitu. Tapi ketika media online juga dengan apa ya, dengan nyamannya gitu kan. Kan kalau media online ini gampang aja kalau kita mau buka salah satu laman ya, laman lagi untuk menambah bagian-bagian subgenre misalkan, itu kan gampang aja. Tetapi yang kami lakukan ini bagaimana caranya? Ketika Anda menulis, Anda berbagi gitu kan. Itu diberikan sesuatu. Dengan demikian orang kan berpacu-pacu kan, orang akan berlomba-lomba untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan tulisan yang memang menjadi hasanah sendiri gitu. Karena ya Mbak Aulina mungkin tahu, seperti hal kita tahu ya, ISBN misalnya. Di Indonesia ini kan bermasalah ya, akhir-akhir ini bermasalah. Saya katakan bermasalah. Kenapa? Karena banyak sekali buku-buku yang sebenarnya tidak harus tidak harus dicetak atau seperti apa, karena ada memang kebutuhan angka kredit, misalkan dia sebagai pengajar mengharuskan dia untuk membuat buku dengan ISBN. Akhirnya kita itu bukan lagi memiliki hasanah untuk literasi, justru itu kan ngerusak sebenarnya. Buku apa aja kan bisa sekarang. Iya, penerbit indie pun bebas kan asal Anda punya uang sekian gitu kan, cetak gitu kan. Bahkan nyaman sekali gitu. Bahkan ada misalkan saya punya uang, saya perlu cetak satu aja nih untuk nomor bukti. Ada kan? ISBN keluar, hanya dicetak satu eksemplar sebagai barang bukti gitu kan. Apa yang terjadi? Bukan lagi Indonesia ini memiliki masukan input untuk menjadikan sesuatu yang ketika orang membaca itu dia mendapatkan sesuatu, tetapi justru dia tidak apa yang dia tulis kemudian apa yang orang baca nggak ada apa-apa, artinya kan wasting time itu sebenarnya. Jadi itulah mungkin yang ketika ISBN kemarin sempat gembar-gembor dan memang Indonesia yang diberi jatah sekian tahun, sekian ratus ribu, sekian juta atau sekian ratus nomor seri itu ternyata sudah habis, tuh lucu juga. Tapi di laman kita membuka akses sebenarnya, buka akses untuk penulis-penulis, dan kita ada sebuah keinginan untuk mengangkat martabat dan juga terus melestarikan bahasa Banjar. Kami punya bahasa Banjar di sini, ada laman khusus di sana, dan laman itu pun kami mengalami tantangan tersendiri, manakala yang mengirim tulisan itu sangatlah sedikit begitu. Apa yang menjadi kendala? Sementara penuturnya kan masih banyak. Penuturnya di Kalimantan Selatan masih banyak. Tapi ketika penutur itu dipakai sehari-hari, kemudian aliterasi dalam sebuah teks, dalam tulisan yang seperti apa yang akan membantu atau bisa memberikan pencerahan. Dan setelah orang membaca itu dapat stimulan hal yang baru, itu yang agak sulit. Kalau penulis-penulis yang ada di luar Kalimantan Selatan, saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Karena para redaktur di asikasik.com itu sangat kewalahan sebenarnya. Makanya mungkin di waktu-waktu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini kami sudah mengurangi iklan, apakah iklan yang ditayangkan oleh kita secara pribadi di akun media sosial masing-masing, karena kami kewalahan. Ternyata yang mengirimnya luar biasa sekali gitu kan. Kalau media seperti beritabaru.co atau asikasik.com yang di tempat kami itu biasanya kan ada data dari Google Analytics gitu kan. Kalau dari sana kita melihat dari kami sendiri, untuk kota Banjarbaru loh ini, kota Banjarbaru itu berada di posisi 30-an. Artinya yang akses kami di kota Banjarbaru itu katakanlah nggak laku gitu di sini, nggak laku karena kami memilih jalan yang anti mainstream, tetap mengangkat hal-hal yang berbau humanis, kemudian lagi sastra, budaya, kesenian begitu. Jadi
yang mengakses kami itu lebih banyak adalah orang di luar Kalimantan. Banjarbaru. Katakanlah iya, Jakarta itu luar biasa yang mengakses kami itu. Kemudian daerah-daerah lain. Bahkan kalau Google Analytics itu saya baca itu kan yang disampaikan oleh teman admin itu. Jadi kita itu udah diakses 36 negara kalau nggak salah. Mungkin ini akan berkembang lagi. Jadi kenapa bisa diakses gitu? Karena memang kita ada laman juga untuk menerima tulisan-tulisan yang dikirim oleh penulis-penulis yang ada di luar negeri dengan bahasanya masing-masing gitu. Kalau ada orang Tajikistan mengirim dengan bahasa ibunya, mungkin bahasa Indonesia itu kan bahasa lingua francanya kita ya. Tapi ketika ada daerah yang memiliki bahasa ibunya, kemudian bahasa ibunya itu dikirimkan ke kita, ini luar biasa sekali gitu. Dulu ada kemarin juga dari mana itu, dari Montenegro. Jadi Montenegro mengirim. Saya kira ini menarik juga. Kita itu bukan portal untuk seperti itu, tapi ketika ada yang mengirim seperti itu, kami merasa tersanjung. Begitu Mbak Olina. Iya. Oke. Ya, itu yang disampaikan tadi Mbak Hudan terkait bagaimana sih kelihatan dari komunitas dan bahkan sekarang udah menuju ke literasi digital ya Mbak, udah ada asik-asik.com juga nih Wak. Kayaknya keren banget. Oke, kita sekarang bakalan bahas terkait bioskop Misbar nih Mbak. Wah, Banjarmasin belum lama ini meresmikan bioskop Misbar sebagai salah satu kebangkitan sineas tanah air melalui inisiatif daerah. Nah, boleh diceritakan sedikit nih Mbak mengenai Misbar tersebut. Apakah itu memang hasil kolaborasi antara komunitas dengan Pemkot atau seperti apa Mbak? Boleh saya koreksi, itu bukan Banjarmasin, tapi Banjarbaru. Ya. Oh iya, mohon maaf Banjarbaru. Bukan Banjarmasin. Ya ampun. Saya asiknya jadi Banjarmasin, Banjarbaru. Oke. Selama mungkin kalau dahulu kita tahu ibu kota Kalimantan Selatan itu ada di Banjarmasin. Saat ini sudah disahkan kan ibu kota Kalimantan Selatan itu bukan di Banjarmasin, tapi sudah berpindah ke kota Banjarbaru itu dulu. Jadi terkait dengan Misbar, pada tahun 2018 dari Kemenkarekraf itu membentuk namanya Bekraf ya, ada namanya Badan Ekonomi Kreatif ya. Jadi Badan Ekonomi Kreatif itu ada satu, dia punya program yaitu Misbar. Misbar itu semacam gedung bioskop gerimis bareng yang dibikin itu diadakan dan bisa dilaksanakan di tiga titik gitu. 3 titik. Banjarbaru mengusulkan waktu itu. Banjarbaru mengusulkan melewati komunitas sebenarnya. Kemudian 3 daerah yang terpilih itu adalah Banjarbaru Kalimantan, ya. Banjarbaru itu mewakili Kalimantan. Kemudian Jawa itu di Purbalingga. Kemudian lagi di daerah Nusa Tenggara, tepatnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Okay. Tetapi pada kenyataannya yang jalan itu Misbar itu hanya di Purbalingga gitu kan. Banjarbaru tahun 2020 Agustus kita wali kota pertama di Indonesia yang terpapar COVID-19 dan meninggal waktu itu. Jadi pada waktu itu menjelang pilwali ya, pemilihan wali kota Banjarbaru yang selanjutnya yang sekarang ini itu mengalami transisi dan sempat kalau saya katakan tadi Purbalingga itu jalan gitu kan bagus sampai sekarang, Banjarbaru sempat terbengkalai. Belum lagi mungkin Mbak Olina tahu juga yang namanya Kabid atau Kasih ya atau apapun yang mengurusi Misbar, tepatnya di bawah naungan Dispora Budpar. Jadi di Banjarbaru ini 4 bidang dalam satu kedinasan. Mungkin kalau di Jakarta atau di mana atau di Sulawesi Selatan itu kan ada dinas kebudayaannya tersendiri. Tapi kalau di Banjarbaru, dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan, Dispora Budpar. Jadi 4 bidang itu digabung. Jadi Misbar itu di bawah bidang budaya, ya, di bawah bidang budaya. Tetapi karena rohnya awalnya oleh Kemenkarekraf yang namanya
Misbar harus dikelola oleh komunitas. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 2022 kemarin itu diserahkan ke pihak pengelola, yaitu komunitas. Komunitas yang mana? Komunitas yang tercatat notabene memiliki aktivitas paling banyak di Kota Banjarbaru dan aktivitasnya itu beragam. Karena posisi Misbar yang seperti kita ketahui, itu kan saat ini bukan lagi hal yang berkaitan dengan bioskop gitu kan, tetapi ranah ekonomi kreatif dari bangunan yang namanya Misbar itu ada juga ranah pertunjukan gitu, ada musik, kemarin sempat juga musik, bahkan Hari Tari Dunia Kalimantan Selatan kemarin pusatnya juga di Misbar. Kemarin itu kalau nggak salah ada 80-an ya, yang terlibat, 80-an komunitas, bahkan ada dari luar negeri yang mengirimkan videonya. Kalau yang lainnya di Kalimantan Selatan kan dari kabupaten-kabupaten kota itu datang ke area Misbar itu. Mereka nari bareng luar biasa kemarin itu. Jadi kalau di Purbalingga itu kita ngacunya Purbalingga ya, karena Purbalingga itu berhasil dan juga kegiatannya itu sangat-sangat beragam gitu. Ada rupa di sana. Ada juga, oke, saya bilang ke teman-teman yang ada di pengelola Misbar yang sekarang, saya bilang itu baik juga kalau misalkan teater anak coba bisa disentuh gitu kan melalui sekolah-sekolah penggerak. Nah, dan di sini saya berperan begitu kan. Saya menghubungi sekolah-sekolah penggerak, kemudian juga beberapa instansi satuan pendidikan, yaitu sekolah-sekolah itu, dan juga komunitas-komunitas yang ada di bawah sanggar-sanggar sekolah itu, untuk bisa ayo merapat ke Misbar, bisa menampilkan apa yang bisa memang layak untuk dijadikan ketika tampilan-tampilan mereka di atas panggung itu layak untuk menjadi monumen yang sangat berharga di masa yang akan datang gitu. Jadi musik kemarin, musik sempat di sana. Kalau bioskop yang mungkin hari ini ketika ini tanggal 24 ya, ini 24 itu Misbar lagi dibenah karena sempat terbengkalai, itu akhirnya alat-alat di sana sempat rusak begitu kan. Dan juga ketika sekarang yang menghandle bidang kebudayaan dari Dispora Budpar itu juga orang baru gitu kan. Jadi belum ada kesinkronan gitu. Dan juga yang namanya dinas itu kan seperti yang kita tahu juga di seluruh Indonesia sama, dia tidak bisa menganggarkan sesuatu itu tanpa perencanaan itu bahkan 2 tahun sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Nah, ini kondisi misalkan itu alat mixer rusak atau sound system rusak, itu kan tidak bisa dianggarkan tiba-tiba sekali, ada prosesi. Nah, itu yang saat ini menjadi kendala. Dan di samping itu juga konten itu lagi masih dibenah. Konten yang dimaui oleh publik seperti apa sih? Karena orang kalau misalkan mau menonton itu kan lebih baik di rumah. Sekarang ada Netflix gitu kan. Atau ini akan semacam akan bersaing dengan bioskop gitu kan. Bioskop real. Boleh nggak nyebut di sini? 21 misalnya ya. 21 misalnya, 21. Itu kan akan bersinggungan sekali. Jadi film seperti apa yang kira-kira layak gitu kan? Film seperti apa yang kira-kira koheren dan saling mengisi dengan kebutuhan pendidikan di sini, kebutuhan dengan anak-anak, dan juga karena saya sebagai duta baca itu saya harus menyinergikan dengan keperluan pendidikan begitu. Oke, jadi Misbar itu lebih ke gedung untuk ajang menuangkan karya begitu ya, Mbak ya? Itu salah satunya. Jadi itu area, kalau searching di Google itu ada yang namanya Misbar Kota Banjarbaru tuh bentuknya bulat, kan? Bulat. Separuh itu untuk pertunjukan, separuh itu untuk nonton bareng gitu. Ada layar semacam, tapi ini layar tancap modern begitu kan. Jadi yang asiknya itu adalah namanya gerimis bareng itu. Asal nggak hujan aja ya, gerimis bareng. Kalau situasinya gerimis, nanti pengelola itu akan ngasih kita jas hujan gitu kan. Kita nonton gerimis-gerimis kan pakai jas hujan gitu. Itu yang kita ini kayak merawat masa lalu ya. Kan dulu masa lalu kan seperti itu tuh.
tapi misbar, gerimis bubar gitu kan. Ini enggak, kita tetap nonton tapi difasilitasi jaket mantel hujan gitu oleh pengelolanya gitu. Oke. Nah, ini karena waktunya udah mau habis, ini adalah pertanyaan terakhir karena memang tidak ada pertanyaan dari kolom chat box ya Mbak Hudan ya. Eh, Sebagai seorang penulis dan duta baca, kira-kira apa yang motivasi yang mendorong Mbak Hudan ini sehingga senantiasa aktif menggerakkan komunitas dan memperjuangkan semangat literasi? Sekaligus sebagai pertanyaan penutup gitu ya Mbak ya. Silakan Mbak Hudan. Ada pepatah Latin yang saya kayak semacam pepatah itu kredo yang bikin saya semangat gitu kan. Dia bilang pepatahnya itu gini, pepatah Latin. Perba volan scriptaman en. Lisan itu bergerak di bawah angin, tulisan abadi. Jadi ada film, saya pernah nonton film itu film 300 ya, 300 itu. Ada raja namanya Leonidas gitu. Raja Leonidas ketika diserang oleh kerajaan Persia waktu itu. Dia bilang gini oleh raja Persia itu. Hey, dia bilang sama Raja Leonidas, saya akan melenyapkan kerajaan kalian ini, bahkan melenyapkan juga siapa-siapa yang menulis tentang kalian ini. Jadi dari situ saya lihat, oh iya ya, sesuatu yang dituliskan itu, yang sifatnya adalah scriptaman en tadi, tulisan abadi itu akan menjadi abadi. Akan menjadi abadi kan daripada hal-hal yang memang tidak dituliskan. Jadi kegiatan literasi itu memang mengabadikan sesuatu untuk mengabarkan masa depan dan juga mengabarkan informasi baru untuk kita berbenah, untuk kita menjadi sesuatu dan membuat kita lebih inovatif begitu kan. Jadi, saya bilang memang segala sesuatu itu memang harus ditulis, tapi tidak asal-asalan seperti yang kita ketahui sekarang ini kan, asal-asalan ada tulisan sekedar diary begitu tanpa riset, tanpa apa, asal tulis, enggak seperti itu juga. Jadi saya tertarik dengan itu semua. Jadi mungkin saya bisa menyatakan di sini ya, asikasik.com itu memang dia punya ruhnya itu humaniora, sastra dan budaya gitu. Jadi ada satu program yang saat ini berrelasi dengan Perpusnas Press gitu kan. Jadi ada di Indonesia itu ada 15 titik, ada 15 lokasi khusus yang kegiatannya itu diberi nama inkubator literasi gitu. Jadi mungkin besok tanggal 25 Mei kami akan mengumumkan siapa-siapa saja yang akan ikuti pelatihan kita dan itu akan difasilitasi oleh Perpusnas Press karena memang ada program dari mereka juga untuk meningkatkan untuk meningkatkan dan menambah memoles lagi yang namanya inkubator itu kalau kita tahu itu ada kayak ruang untuk memanasi untuk apa gitu. Kalau bayi-bayi itu biasa ditaruh di tempat situ untuk bisa hidup ya untuk bisa bernapas. Jadi program dari mereka itu bisa orang-orang yang terlibat di sana nanti, yang terpilih nanti akan melakukan sebuah prosesi dan diharapkan setelah itu dia akan mapan dan bisa tulisan yang dihasilkan itu bisa membawa hasanah tersendiri. Kalau karena namanya karena kami di Kalimantan Selatan, jadi mungkin lebih ke hasanah sendiri untuk mendongkrak lagi, saya bilang, ekonomi lewat apa yang mereka baca. Sebenarnya tidak hanya ekonomi sih, mungkin menambah pengetahuan mereka secara jamak, begitu, Mbak Ian. Oke, pertanyaan terakhir sudah terjawab nih ya, kawan-kawan bercerita pada malam hari ini dan seru sekali berbincang dengan Mbak Hudan seputar tema kita pada malam hari ini, yakni Banjarbaru, literasi, dan dinamika komunitas. Mungkin tadi banyak hal yang kita dapatkan terkait gimana sih kiat-kiat untuk membangun komunitas literasi yang mungkin saat ini sedang bergerak di komunitas literasi. Mungkin apa yang disampaikan Mbak Hudan tadi bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang tiba saatnya untuk Mbak Hudan memberikan closing statement untuk yang terakhir ya untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Hudan sampaikan semangat untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang bersemangat untuk bergiat literasi di daerahnya masing-masing.
Tantangan dari pegiat literasi di Indonesia itu saya kira sama. Apa yang dihadapi, momoknya itu sama. Tetapi ketika kita berada di posisi yang tidak enak itu, ada pula perasaan-perasaan yang mau down gitu kan. Kemudian lagi ada hal-hal negatif yang menghinggapi, terus aja menatap untuk menuai kebaikan-kebaikan, karena dunia ini kembali digerakkan oleh literasi sebenarnya. Dunia apapun gitu kan, bidang kedokteran kah, bidang hukum, bidang pemerintahan, bidang apa, itu basicnya itu adalah literasi. Jadi teman-teman yang selama ini bergerak di komunitas-komunitas literasi, teman-teman yang selama ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang memang memberikan menuai kebaikan-kebaikan itu, ada juga relawan-relawan mengajar, saya kira terus aja menuai kebaikan itu tanpa memedulikan hal-hal yang sifatnya itu receh, remeh-temeh, hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang tidak baik. Begitu Mbak Yana.